Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Suluk Surakarta edisi yang kesekian. Dan orang nonton Edisi Serawung. Betul. Edisi Serawung ya. Edisi Serawung. Hari ini kita ada di rumahnya Mas Muhammad Dona Setiawan. Nah, siapakah beliau? Nah, siapa? Ada lah. Sini dekat sini nih, masuk sini. Iya, ini dia saudara-saudara. Nek viewerin jenengan itu apa? Bapak-bapak atau biasanya apa? Umur. Kebanyakan mas, 18 tahun ke atas. Nah, 18 plus itu kalau teman-teman ya 18 plus mungkin sudah tidak asing dengan Mas Muhammad Dona karena punya channel YouTube. Punya channel ya, jenenge apa Mas? Papa Muda Official. Papa Muda Official. Nah, nanti akan kita menuju ke sana, tapi sebelum itu apa? Intro saya Mas, perjalanan itu bersinggungan dengan Maya, dengan Mbah Nun, dengan Suluk Surakarta. Dengan Suluk. Nah, ya. Kan juga aktif juga menulis di caknun.com ya. Nah, atau bisa dilacak tulisan-tulisannya kemana aja. Dari situ dulu. Mana ya Mas Don? Awalnya gimana itu kok? Awalnya dia. Mas Wasis, Mas Renat, sebelumnya saya mau ngucapin dulu maaf dan selamat ke Mas Wasis. Kalau nggak salah bulan 11 kemarin ya, menikah ya. Apa ya? Oh my god. Saya ngucapin selamat tapi juga minta maaf karena nggak bisa datang secara langsung. Mas Renat kemarin ya, ngasih undangan, tapi acaranya kalau nggak salah di Ngawi. Dan masih musim COVID kan, betul. Ya intinya saya pribadi mengucapkan selamat buat Mas Wasis dan Sakinah. Tadi yang dibawa istrinya atau? Oh iya. Istrinya bukan? Iya betul. Intinya selamat Mas Wasis. Mudah-mudahan yang sebelahnya segera menyusul. Amin sebelahnya. Gitu. Halo sebelah. Oke. Kalau kembali ke konteks pertanyaan di awal tadi tentang persentuhan di Maya itu ya agak panjang juga sih Mas sebenarnya. Malah justru sebenarnya saya ke Jakarta dulu, ke Kunduri Cinta dulu Mas. Tahun 2010 saya hijrah ke Jakarta. Habis kuliah di Jogja terus ketone dulu cah nom nak urung sampai ke ibu kota urung merantau kayak belum keren apa piye gitu lah waktu itu. Akhirnya sempat ke Jakarta, tapi ternyata ke Jakarta kalau ada yang bilang jari ini ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri, saya juga sedikit merasakan ini. Ada gium mana ya? Ibu kota lebih kejam dari ibu tiri. Dan waktu di Jakarta kayak waktu cepet banget itu Mas habisnya main kerja itu tahun. Itu berapa tahun tuh kira-kira di Jakarta? 5 tahun Mas. Sampai lumayan. Kerja jadi apa? Macam-macam juga. Sempat di PT, akhirnya juga ngajar kan. Sampai sekarang saya akhirnya ngajar juga di Jakarta, sempat ngajar tapi di sekolah swasta itu, akhirnya pulang kampung baru di sekolah lagi di negeri itu. Nah, waktu di Jakarta itu kayak ngalamin sesuatu sing gak di konco, kemudian kering gitu loh. Akhirnya kesepian. Kesepian lah. Kesepian hati, kesepian spiritual waktu itu. Kan durung nikah mbiyen waktu itu. Terus buka-buka Twitter itu tadi ada acara Kenduri Cinta itu. Akhirnya saya mampir. Tahun berapa itu? 2000 berapa? 2010 kan tuh. 2012 kayaknya. 2012 ya. 2 tahun berjalan gitu. Oh iya. Di tim kan di KC itu tim, akhirnya ketemu teman-teman di sana. Iki pengajian apa iya? Waktu itu sosok Mbak Nun belum hadir, belum muncul waktu itu. Baru para penggiat yang lain itu ngobrol-ngobrol. Tapi kok enak, caranya asik gitu, semuanya diterima, bisa udut gitu kan. Masuk pengajian ke udut bareng kayaknya nggak ada di tempat yang lain. Baru akhirnya sosok Mbak Indonesia Mbak Nun itu muncul, dengerin beliau ngomong bawa berjam-jam bertanya Mas Wasis ya. Selalu ada yang didapat, perspektif baru yang kita belum dapat sebelumnya gitu. Sudah akhirnya terus kecanduan, mayan terus. Kalau di KC itu Jumat kedua setiap bulannya. Oh berarti tahu Mbah Nun itu ya ketika di KC itu ya? Atau sebelumnya juga pernah. Oh ya aku jadi kelingan Pak Dimarus.
Oh ya. Pak Dimarus itu senior kuliah di Jogja dulu mas. Itu wis ngejak mayan terus bener ya. Ini waktu itu saya masih jahiliyah mungkin waktu itu ya. Bisa seneng dolan. Ayo Don ngaji. Ngejaknya di Mojopat ya? Ngejak di Mojopat dikasihan. Ayo kan punya stiker Kiai Kanjeng itu masih tambah ning motor, ning helm, ning gitar gitu kan. Dijak iki moh terus aku. Wah, opo? Penak nonton konser lah, penak ngopi lah kan waktu anak itu muda, kan. kan? Ngopi ning Kali Code itu lah. Moh Mas diajak dari tahun 2005 sampai 2010 diajak. Apa Mak Ian ke moh? Belum tahu ya. Enggak tertarik sama sekali gitu kan. Padahal Pak Demarus senior kita itu udah wes bujuki habis-habisan itu. Sempat juga baca beberapa tulisannya Mbak Nun di KR waktu itu. Malah saya justru juga agak tertarik di tulisan-tulisannya Simbah itu Pak. Sebelum face to face langsung ikut mayan gitu. Baru itu ke Jakarta akhirnya kebuka, mendapat pengalaman itu, seneng. 2015 karena waktu itu Simbah saya meninggal, saya pulang akhirnya nggak balik lagi ke Jakarta. Oh iya. Sekalian resign ya? Sekalian resign. Wes lah golek gaya ning desa wae. Malah alhamdulillah laginya dapat kerjaan, dapat istri juga di tempat itu. di sekarang di Molong itu. Berarti kuncinya harus pulang ya. Kembali ke desa. Oh iya. Yes, jalan Gusti Allah gitulah Mas. Oke. Awalnya itu baru ketemu jenengan-jenengan di Solo itu. Di Solo. Tahun berapa itu yang di Solo itu? Yang ngajak Mas Nonot atau Mas Not Jawil. Karena di Gemulung kan juga ada teman-teman yang lingkar ya? Lingkar yang seneng juga mayan. Ke Mojopat. Karena di Gemulung mungkin apa ya? Teman-teman mungkin kurang greget atau mungkin apa ya? Wis saking banyak urusan mungkin ya kerjaannya Mas. Mas Nonot anu wedon gabung ke Solo mungkin lebih luas, kemudian lebih terkoordinir. Akhirnya ya saya tertarik sama Pak Imron, teman-teman Gemulung yang juga sering mayan ya juga saya ajak. Akhirnya ya udah ke Solo. Kalau kenal ini lama juga? Sudah cukup lama, cuman kan beliau kan idola saya waktu dulu saya nonton Mas Nonot perform ngeband metal. Kok tahu kalau Mas Nonot kan medaan? Tahu, udah kelihatan wajahnya, kelihatan. Saya juga agak kaget jeglek Mas. Jeglek piye? Biar Mas Nonot metal kok saya doyan mayahan gitu kan. Menye-menye. Kan rada wah. Ya mungkin itulah hidayah. Terus ini ya sering nulis-nulis juga ya? Nulis iya. Itu memang apa berangkat dari pengen nulis atau memang apa jenisnya memang penulis atau memang ingin jajal atau gimana teman? Nulis. Kalau nulis itu tapi jangan nyebut saya sebagai seorang penulis ya Mas ya. Iya. Kalau penulis itu kan apa ya? Kesannya berat ini. Kalau penulis berarti pekerjaannya nulis terus. Sedangkan saya tuh enggak. Saya hanya bisa nulis ketika ada yang memang bisa baru ditulis. Kalau ada ide. Ada. Saya ngerti meletik di kepala. Kewahyan apa? Enggak sampai kewahyan sih. Mungkin pokoknya tersirat ide apa baru dituangkan ke tulisan itu. Kalau minjem istilahnya Mbak Nun saya nulis itu bercerita lewat huruf-huruf gitu. Apa yang pernah saya alami atau saya dengar sesuatu, merekam kejadian-kejadian entah pribadi atau keluarga atau teman-teman baru saya ungkapkan dalam tulisan gitu. Terus langsung menuju ke ini Papa Muda Official. Jenenge apik men to Mas? Inspirasine saka ngendi? Inspirasinya begitu. Nama itu? Nama Papa Muda, nama channelnya Papa Muda Official, tapi kok kontennya kok mencari makna itu sih aku bingung ya. Oh iya. Kaosnya mencari makna. Yang mau order nanti ada di bawah ini. Emang promosi kau lah Mas ya. Rawo. Kok ora tak tulisi link kok. Itu kalau nama Papa Muda itu aduh, ceritanya kok ngendi sih ya. Sebenarnya kan bikin konten kan mergo pandemi ini Mas. Emang mulai nang jadi baru Maret 2020 kemarin. Iya. Sekolah off kan? Sekolah off akhirnya banyak di rumahnya, WFH kan ngobrol karo istri. Kan memang saya nyun sewu orang kan
kayak gak bisa diem lah, pengennya ya tetap berkarya, berkreasi, kayak bikin something gitulah. Akhirnya ngobrol sama istri, apa nggak konten, apa nggak YouTube ya yang gitu kan, saya bilang. Tapi apa? Nah awalnya cuma mau bikin cover-cover lagu mas. Kan dia seneng nyanyi, walaupun suaraku biasa-biasa wae. Oh biasa wae. Ini seneng nyanyi gitu. Tapi namanya cover lagu kok bisa akeh sing kayak gitu. Betul. Dan apa ya? Peranannya apa? Rasanya cuma fun toh. Nggak ada semacam apa ya? Yo bermanfaat yang lain. Nggih, akhirnya cancel. Ora sido. Enggak sido. Ngobrolnya karo istri. Akhirnya tapi tetap sing aku seneng gitu melakukannya. Aku nyanyi seneng mas. Terus apa lagi ya? Apa jenenge? Talk show, ngobrol. Talk show itu menarik. Interview gitu kan. Kowe kan seneng ketemu orang, kancamu akeh gitu kan. Ngobrol wae. Oh iya cocok ya. Jadi kayak ya saya terinspirasi Ki Candy mas. Yang Noya itu loh. Itu kan selalu menghadirkan orang-orang yang inspiratif gitu. Niat pengennya kayak gitu. Akhirnya ya wis lah bismillah bikin gitu. Nah, kalau Papa Muda itu anak saya itu kan namanya kalau nama panjangnya Muhammad Dona Kumudani Yasarallah. Oke. Anak selalu menjadi korban ideologi orang tuanya. Itu yang ngadiahi Mbah Nun. Yang nama tidak jadi korban ideologi. Yang nama tengah sama nama belakang itu. Nah panggilannya Dek Muda. Dek Muda. Kumudani tadi loh muda. Saya panggil muda ben kan lanang ben apa ya muda terus jiwanya ben muda terus. Ya. Meskipun nanti usianya 76 tahun gitu ya. Tetap muda terus. Tetap muda terus gitu. Bahaya nanti. Akhirnya ya rebukan meneh karo istri karena istriku ki ya bojoku ya partnerku ya bendaharaku ya asistenku lah macam-macam lah fungsine. Dijak bahas kuwi yo konten. Aku karo bojoku kok bahasnya beras listrik Mas ya. Iya, ku ya dibahas juga sebenarnya. Positif piye ngono lho, menghasilkan apa konten apa. Akhirnya kuwi apa ben namanya catchy gitu kan. Sebenarnya yo orang nggo filosofi juga. Papa muda kan berarti aku Pak muda gitu kan. Karena anak saya muda. Meskipun nek enggak ngerti anaknya namanya muda ya papa yang muda. Dikiranya papa muda kaya keren sok keren gitu loh. Padahal ya arti dicap kayak gitu juga enggak masalah. Muda berarti bapaknya anaknya sing jenenge muda. Nah, versi saya kayak gitu. Entah kira papa muda iki sing senengane golek sing tata-tata. Bapak muda, bojone mama muda. Wah, banyak sih kayak gitu. Ini juga apa aja. Enggak, monggo multi tafsir masing-masing saja. Oke, terus berarti ini ya, apa mencari makna ya? Itu agar kontennya mencari makna. Kontennya ngobrol interview dengan orang itu mencari makna bersama siapa gitu loh, Mas. Itu juga yo apa? Ya golek kata-kata sing enak gitu. Indikator tokoh sing kudu mlebu ning apa akun itu sing piye apa sing tokoh sing piye sebenarnya nggak ada patokan baku harus gini-gini enggak itu slow podo slow tuh. Ya intinya pertama saya yang objek yang saya ajak untuk ngobrol kan saya harus tahu dulu mas beliaunya siapa dulu gitu kan. Intinya sebenarnya ya memang sharing pihak pertama subjek pertama yang pengen belajar pengen mencari sesuatu dari si narasumber tersebut ya saya gitu loh. Nah baru dengan direkam kemudian disebarluaskan di share mbok menawa atau mudah-mudahan teman-teman yang lain yang nonton juga bisalah untuk mengambil sesuatu pada mencari API atau mencari maknanya dari yang kita obrolkan itu tadi. Sudah ada berapa episode? Alhamdulillah sampai sekarang sudah 15 episode. 15 itu sing 15 tokoh juga ya berarti. 15 narasumber juga yang sudah ditonton. Mas, sing menarik apa sing unik apa sing paling paling inspiratif apa sing iki sing dari Mas? Yang mana ya? Semuanya tetap apa ya? Semuanya ini ya. Ada ciri khas ya. Memberikan kesan tersendiri. Terus pokoknya nanti tonton nengok. Ya nengok rasa nonton kabeh bae ditengok, di-subscribe ya enggak masalah. Intinya dari 15 narasumber yang saya temui ya semuanya memberikan kesan, memberikan makna yang terutama buat saya pribadi ya input yang baik lah intinya buat saya pribadi dan semakin bersemangat
saya kelingan lagi sama Pak Demarus. Dulu pas Pak Demarus kan sempat jadi narasumber juga di Iya benar, nonton aku itu. Itu kan saya ngomong pertama aku ben ya nggak YouTube pengen cover lagu Pak Dening akhirnya gak sido terus cover apa terus bikin konten yang interview atau ngobrol-ngobrol. Pak Demarus waktu itu juga dukung support. Ya mending ini wedon daripada mengcover lagu mending mengcover pikiran, cover pengalaman-pengalaman dari orang-orang gitu. Cover pikiran. Masuk. Akhirnya saya tambah semangat itu Mas. Ya wis lah bismillah lah. Jadi soal subscriber piro, sing nonton piro saya tidak penting. Tidak begitu penting. Monggo lah apa. Itu hanya sekedar apa ya? Ya mungkin penting tapi nggak nomor 1 ya. Minggu apa ya istilah feedback lah. Ya feedback. Monggo nanti ke depannya yang penting terus. Nah, ini ya logdo pribadi subscriber lebih dari 1.000 atau kurang 1.000? Baru ratusan ya. Baru ratusan. Belum sampai sore. Masalah lagi subscriber nggak bisa diwiriti ya. Tambah piro diwiriti opo Allahumma tambah subscriber. Ini era ya gane gitu. Nanti minta ijazah sama Mas Wasis. Oh iya siap. Kuwi ora ning kiai ning hacker nek kuwi. Ben iso anak-anak subscriber kuwi. Itu ya episode 1 berarti pandemi kan berarti Maret Mas. Berarti baru Maret. 1 tahun ya kira-kira. 1 tahun ini ya. Hampir. Tapi nek 1 tahun 15 episode ya ora produktif loh. Karena diselingi juga tadi rubrik jeda tadi. Rubrik jeda. Apa jenenge? Bercerita lah apa pengalaman-pengalaman yang bisa dibagikan gitu. Karena memang gak duwe sih Mas. Apa istilah? Ya men sak mlakune gitu loh. Enggak sing kudu ngono ya. Enggak sing kudu. Berarti lu ke sak selone gitu sak selone lah. Sak selone. Sak selone wae. Sepenting golek duit. Duh, duit nggak bisa, subscribernya minimal harus 1.000 kan. Maksudnya golek duit di luar itu. Oh, di luar itu. Saya cuma sekedar mau mengisi waktu luang tadi. Mengcover pikiran. Menarik ini tetap mengcover golek pikiran. duit lah. Ya kalau mau pengen kaos ini bisa lah. Beli. Biar saya dapat duit. Iya. Kalau untuk secara teknis sih, kamu punya tim atau mau gerak dewe atau mau kayak seperti ini? Kalau Solo ini ya ceritanya kan cuma tripod, mic dan ya semua berdua atau ya sama Mas Is. Kalau punyamu gimana timnya? Ini bicara teknis ya, timnya Papa Muda itu ada tim atau gimana gitu? Cuman bertiga Mas, saya, istri sama fotografer. Oh emang bertiga itu? Fotografer tuh plus editor juga. Kan kok enek openingnya enek tulis-tulisan gitu kan. Jadi fotografer jiko kayak gini terus diedit udah tayang gitu. Kalau istri lebih ke nyumbang tema. Oh nyumbang tema. Calon narasumber. Ya pokoknya teman diskusi lah. Oh gitu. Sapone gitu misalnya. Kalau anak editor enak ya. Iya, aku wis mumet Mas, wis mikir apa sih ini? Wis mikir tema nih, wis mikir materi nih, golek narasumber kon ngedit wis gak. Gak kober ya. Gak kober aku. Makanya teman sendiri sih terus tak lempar gitu aja. Jadi editornya gitu. Maka itu kalau setahun 15 episode ya wajar. Konten-kontenku dhewe ya gitu. Setahun 15 sesasi siji ya. Siji setengah. Mas, episode terakhir wae kira-kira sing kan jenengan mendapat makna dari 15 tokoh itu kan. Ya. Makna sing mungkin paling nancep atau paling baru, cover atau sudut pandang paling baru ben sapa ngerti aku karo Mas Nonot iso melu memakan buahnya. Mungkin dari episode terakhir atau episode pertama tentang laku perjalanannya apa. Episode terakhir kemarin, episode 15 saya sowan ke salah satu sesepuh Gemolong. Mbak Jamhuri itu alhamdulillah usianya seabad. Usianya satu abad dan beliau adalah tokoh agama di Gemolong, imam Masjid Baitul Salam. Masjid Baitul Salam. Oh, tak kira imam besar. Pasti Mas Nonot juga tepang paham kan? Oh, Mas, ngerti Mas. Mau lah. Nah, karena itu tadi saya dapat kabar dari kan cucunya, anaknya juga teman saya kan. Akhirnya saya ngobrol dan beliau masih sehat walafiat, kemudian daya ingatnya masih kuat. Ini kok
ya tadi dengan berangkat misi pengen mengcover, pengen mengabadikan, karena menurut saya dokumentasi itu penting banget. Betul. Dokumentasi itu penting banget, entah itu berupa tulisan, foto, video, apapun saja itu sangat penting, berguna untuk regenerasi anak cucu kita ke depannya. Saya kemarin ditinggalkan tokoh Gemolong Mbah Mahfud itu saya agak gelo Mas, sempet mengcover sudah keburu kebundut, tapi saya minimal sudah dapat sangu tulisan-tulisan beliau, wejangan-wejangan beliau. Nah kemarin Mbah Jam itu seabad. Pertanyaan awal saya waktu itu, Mbah jenengan kok masih sehat di usia seabad, kemudian 101 daya kan? 101 tahun. Zaman sekarang wis langka banget yang masih bisa seperti itu. Jangankan kok daya ingat, sehat, masih sugeng itu sudah alhamdulillah banget gitu kan. Jawabannya apa Mbah resep jenengan kok masih bisa sehat, masih daya ingat yang kuat? Dek, saya itu nggak suka marah-marah. Jadi saya itu bojoku rungokno. Saya itu dikapak-kapakne legowo terus kayak gitu. Wah, ini keren sih menurutku. Jadi usia sahabat itu masih jelas artikulasinya, daya ingatnya masih kuat, nyeritain zaman-zamannya dulu itu masih inget banget. Ya itu tadi katanya resepnya, saya nggak suka marah-marah, saya legowo dengan apapun saja yang takdir yang menimpa saya. Keren sih menurutku. Kalau episode lain ada yang berkesan, yang nancep kira-kira yang hati. Ini ben menep sih, aku tak menginternalisasi. Ternyata simple ya, sederhana ya, maksudnya gororan Sunan, terus efeknya umurnya panjang. Orang Sunan, umurnya panjang. Dan sehat, bener-bener sehat ya. Kamu nonton tuh suaranya, suaranya bener jelas banget. Jadi orang gur belum meninggal tapi sehat ya. Sehat, posisinya sehat. Jak badminton ya. Beliau tuh seneng olahraga, seneng nyanyi, seneng apa sih ini Mas? Gambar apa sih ini Mas? Kaligrafi. Seni kaligrafi. Beliau suka itu. Bisa menambahkan untuk Mbah Jamuri itu yang kalau Anda ke Masjid Gemolong di Gapura itu kan ada tulisan kaligrafi besar-besar. Hasil karya Mbah Jamuri itu. Yang depan itu Mas? Yang Gapura depan. Itu kan keren. Kaligrafi besar kayak di Arab malah. Itu warisan. Nah salah satunya kan yang dulu yang ngerjain yang ngecat kan Mahrus juga itu. Mahrus juga? Tapi yang pensilnya itu Mbah Jam. Mbah Jam yang pensil. Yang ngecat kan pensil kan ditimpa cat itu loh. Ya misalkan tembok ada ben jelas loh. Iya. Seperti itu. Sekatnya Mbah Jam. Keren tuh Mbah Jam. Apa bener Mas tentang Mbah Jam Mas? Mbah Jam ya? Mbah Jamuri. Mbah Jamuri. Itu sudah punya ini berarti ya? Ini sore putu ya, buyut. Buyut. Sudah punya buyut. Bahkan mungkin sanggah sudah punya kali ya? Sanggah ya? Wah yo. Oke. Kalau sisa angkatanmu itu tiba apa? Tiba cucu atau tiba anak atau? Saya masih cucu. Tiba cucu ya? Iya. Angkatanku tiba canggah berarti. Single dia podo. Oke, episode liane Mas, menarik. Episode yang lain? Sing wow. Ya saya kemarin sempat ngonten bareng Mas Nod dan teman-teman. Itu kan Mas Nod ini kan legendnya juga Gemol. Kalau bicara musik itu legend karena dulu saya SMP Mas Nod udah ngeband. Wah, kelihatan umurnya ya. Beliau di atas panggung, saya nonton di bawah gitu. Dan sempat karena apa istilahnya Mas? Apa? Pandemi bukan? Atau bukan. Pak Bandoso kan juga mengalami apa semacam pasang surut, gonta-ganti ganti personel. Nah, kemarin saya punya pengen banget mengumpulkan kembali gitu. Mengumpulkan kembali personel Bandoso dari yang awal sampai yang sekarang gitu, dan alhamdulillah kemarin terakomodasi. Yang Reoni itu ya? Yang Reoni juga ada di episode 7 enggak ada, kalau episode 8. Jadi ada juga rasa kepuasan itu loh Mas. Seneng banget akhirnya kan grupnya sampai sekarang masih ada tuh grup Reoni itu. Kita masih seneng gojekan, ceng-cengan gitu kan. Saya juga punya harapan ke depan kok Bandoso Reoni ngeband di Gemolong kalau karena lahir dan besar di Gemolong ya. Ketoke memang pengen nih rano sing nanggap ngono piye. Piye kan angel. Kok golek ya Mas, apa jenenge?
promotor kayak golek wong sugih ngemolong. Nek terakhir ngeband tahun piro? Suwi ta mesti. Sebelum pandemi pas. Sebelum Sebelum pandemi pas. Jadi bulan Maret kan pandemi. Januari 2020 ya kemarin ya. Januari di depan Sriwedari. Kuwi sing nanggap sapa? Komunitas sih sebenarnya. Oh, komunitas. Komunitas black metal gimana? Kalau nek acara indie ini sebenarnya nggak ada istilah tanggap menanggap, kan metal, pop. Sekarang kan band-band indie kan namanya. Kalau tanggapan kan lebih ke apa ya? Apa ya kayak malah kayak wayang, kayak Jadi itu kayak pokoknya bareng-bareng lah. Bareng-bareng. Jadi kita istilahnya bantingan bareng. Misalkan komunitas ada berapa orang, yuk kita gaya acara gitu. Beda dengan acara yang umumnya lah, kalau ada dangdutan atau wayang atau lebih ke tanggapan. Dan bayarannya besar. Tapi tahu ditanggap ngono ya. Sekolah apa? Nek Belum sekolah pernah. Lebih ke event-event besar juga sih. Event besar itu ya lumayan, regane juga. Kalau event besar kan artinya di belakangnya itu kan ada sponsor besar juga. Misalkan Hammersonic kan sponsornya ngeri tuh. Hammersonic itu kan nasional ya Mas ya? Internasional di Jakarta. Event internasional. Pernah main ning sing disponsori kuwi? Pernah. Berarti internasional sih. Ya, itu event terbesar Asia Tenggara. Wah, Hammersonic Jakarta itu tahun 2016 saya main sana. Kalau yang lokal sini kan event nasionalnya kan Rockin Solo. Rockin Solo itu kan sponsornya banyak juga. Lah itu juga. Kalau Rockin Solo hampir langganan lah istilahnya. Tuh, itu definisi tentang tanggapan dan main di mana. Kalau acara komunitas ya lebih ke ya main bareng lah. Kita punya komunitas salsa, yuk bikin acara bantingan nah gitu. Kalau ke acaranya Mas Dona kemarin tuh lebih ke ayolah support bareng ngomong gitu aja, nggak ada istilah nanggap. Ini Dona nanggap saya nggak ada gitu. Sama anu juga Mas yang ingin tak garis bawah itu yang saya semakin kesini tuh ya kita ya masalah kita agak miskin apresiasi gitu loh. Kalau kita bicara bantu saya tadi harusnya diapresiasi gitu. Nah, salah satu cara saya adalah itu tadi dengan mengundang mereka, kemudian ya itu mengabadikan dengan bikin konten. Kita punya loh sebenarnya hero, kita punya Ultraman. Punya orang hebat. Ya dimuskan setiap setiap lini kan ada masing-masing kayak tadi Mbah Jam mungkin di agama. Kemudian kalau kita bicara musik, kita punya Bandu Solo di Gemolong. Dewi. Yes. Makanya saya pengen mengajak ayo loh belajar untuk mengapresiasi orang apapun itu bentuknya, apapun itu. Nek saka tokoe wis rampung, orang mengharap apresiasi jenenge kita-kitane. Iya, kitanya ini loh yang ayo kita mengapresiasi mereka gitu loh. Karena memang dewa tenan kan, memang ampuh tenan kan. Kita itu anak cucune yang perlu belajar banyak dengan senior-senior kita gitu dalam ranah apapun. Kalau di Gemolong sendiri untuk Papa Muda Channel itu udah ada tokoh yang cendekiawan yang lebih ke cendekiawan keilmuan. Oh iya, kategori ini kan tadi kan musik ada, sing tokoh agama ada, terus apa yang ada itu. Lebih ke cendekiawan yang sangat cerdas misalkan. Kalau cendekiawan saya belum ketemu. Nah, nanti saya nyari ya. Paling baru ya. akademisi sih, Mas. Akademisi. Oh, guru pernah, dosen juga pernah. Ya, itu cendekiawan sih maksudnya ya. Oh, masih akademisi sih kalau menurut saya. Makanya mencari terus kan, goleki terus. Nah, kalau mau dikaitkan dengan Maya, mencari makna ini sebenarnya kan juga apa ya semacam kayak wejangan dari Mbah Neng urip goleki gitu. Spiritnya itu ya. Spiritnya di situ. Urip yang goleki, perkara ketemu ora ketemu kok ben Gusti Allah sing nemok kayak gitu. Tugas kita goleki gitu. Jadi filosofi mana? Sok filosofi. Ya beruntung sekali lah bisa bermaya, bisa ketemu teman-teman di Solo. Belajar ya intinya belajar semuanya ya Mas Nonot ya. Iya, belajar pada siapa saja juga. Iya, termasuk Serawung kan intinya seperti itu. Iya. Kita kan Serawung siapa ya sing kira asik ya. Itu ya, seret ya pasti sesuatu itu ada apa? Kalau kita ngobrol pada semua orang pasti ada sesuatu yang bisa kita dapat loh. Iya. Entah itu
pengusaha kayak ilmuwan kayak, atau musisi ya, atau bahkan wong biasa. atau bahkan orang biasa. Mesti Kita dapat sesuatu masing dari perjalanan hidup mereka itu. Yes. Dan untuk ini sih sama mendokumentasikan tadi ya. Betul, mendokumentasikan. Aku arep jangkau bapakku mbahku zaman nome kan ra ono. Nah, dokumentasi. Barangkali Iya. kepada anak cucu nah, bapakmu mbiyen ngene iki lho. Enak buktine gitu. Gila gitu kan. Apa nih Don sing kira-kira pengen ditokke? Ya saya pribadi pengen terus Solo terus berjalan ya. Terus berjalan boh entah bikin konten seperti ini atau makin mayahan ya agak terbatas mungkin karena masih kondisi kayak gini tuh. Ya, intinya terus berjalan Terus apapun Ya. bentuknya apapun kontennya terus berjalan. Kangen jane Mas sumpah. Walah. Angger nonton video ini ning tal.com mayan lah kapan iso mayan gitu tuh. Iya. Enggak beda rasanya, atmosfernya beda. Mbok nonton di YouTube ngono gitu. Dibanding dengan ketemu Datang langsung, ya. ngobrol langsung. Yang dirindukan ya suasananya Iya, ya. suasananya. Atmosfernya. Nek materi atau mungkin kita pernah denger. Tapi suasana atmosfer itu sing rada. Ya itu sing gak iso diijoli yang lain. Kudu ketemu, rindu itu banyak ketemu. Iya, harus. Nek video call ra iso. Nah, itu gimana kalau video call? Kan sudah ada video. Tetep ra marem kok. Tetap gak marem sih Tetep kayaknya. ra marem. Itulah dunia virtual dengan dunia nyata, bedanya di situ. Oh, dengan guru ya Mas ya? Iya, ngajar. Sehari-hari ngajar ya? Di sekolah. Piye apa pandemi iki piye Mas? Menurut Ya sama dari kayak segi gini, itu. Mas. Daring Tapi susah nggak anak-anak untuk diajak pindah ke online? Alhamdulillah akhirnya kan semuanya beradaptasi ya. Dan orang tua mau nggak mau kan juga harus care terus mensupport anaknya dengan memfasilitasi tentunya. Ya untungnya orang tua dari murid-murid kami sih itu tadi peduli, kemudian ya mau nggak mau harus beradaptasi dengan cara yang seperti ini gitu kan. Tapi muga-muga ndang ndang sekolah biasa mana Rindu murid juga banget. banget ya. Ibunya murid. Nah, Kat. Kan biasa ada istilah ada senam pagi kan itu di sekolah Mas. Oh ada iya, makan masuk bersama awal tuh ya. nggih, terus kemudian sholat berjamaah zuhur, sholat duha. gurune rindu murid itu sing ora rindu. Aku jaman dulu pacara ya males. Senam ya males. Sing SD muridnya mesti tak kira ya kangen lah Mas. Kangen karo koncone itu. Tetep kangen lah ketemu. Nah sing SMP SMA ya kangen pacare. Ikol ora mau ngobati rindu. Orang mau ganti rindu. Obat ketemu, obat rindu adalah ketemu, bener tuh. Mendokumentasi rindu, waduh. Nah, kesibukan sehari-hari apa gitu ceritanya? Pas pandemi seperti ini kan biasanya kalau sebelum pandemi kan apa sih berangkat sekolah, Sekolah. Ajar. terus pulang ngomong anak dan lain-lain. Sebenarnya ini kan Apakah ada perbedaan drastis atau enggak Mas. Guru kan tetap masuk terus Mas. masuk terus? Masuk terus tetap. Cuma jam kerjanya agak maju, paling masuk jam 8 pulang jam 12 itu. Ngasih tugasnya itu tadi via daring kan. Nah ning ngomong kan enggak kuota dhewe, nah ning sekolah nek wifi. Oh, Di fasilitasi gitu. Setelah itu ya pokoknya nyambut gawe. Lidik. lebih banyak waktu ketemu anak istri akhirnya. Akhirnya istri saya hamil lagi. Oh, efek dari pandemi. Itu beneran nanti ya? Beneran, gila beneran itu bener. Dan tidak hanya saya tak ternyata, wah semuanya Ternyata mengalami. bener sih. Jadi, ya maksudku kan itu viral di sosmed kan cuma kayak guyon itu loh. Oh, kayak- Pandemi akhirnya membuat apa? Ya. Tambah Angka kehamilan meningkat, angka kehamilan angka meningkat. kehamilan meningkat. Ternyata Real terbukti satu orang ini. Kewenangan. Ternyata. Biasanya ngopi kok saya kira iso ngopi takut. Oke, masuk itu. Dia tetap Mas nyicil nulis.
pokoknya ada setiap apa ya nemu kejadian ndang segera tak eksekusi gitu. Minimal diorek-orek dulu terus dibikin kerangkanya akhirnya ya wes jadi tulisan. Nah ini kalau tentang kita kan kadang kan menemukan sebuah kejadian ya kan, bu ketemu sama ada memori yang ada menjadi ide gagasan yang menarik gitu. Nah menurutmu itu enak dibikin sebuah tulisan atau kamu di depan kamera cerita, enak mana? Antara dua pilihan itu, audio mungkin kita bisa ngerekam suara bla 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 bla, upload YouTube suara atau video audio, ada video seperti ini kamu cerita thread atau bikin tulisan upload, enak mana? Enak kabeh gitu. Semuanya enak sih mas. Semuanya enak tergantung ya tadi kemasannya piye. Tulisan itu kan menarik kan ya juga apa namanya, kita membacanya ya betah. Bahkan nyandu loh. Ya kayak kita baca isenya Mbak Nun itu enak banget, renyah gitu kan. Karena itu tadi berangkat dari awalnya adalah menulis itu adalah bertutur dengan huruf-huruf atau dengan aksara atau dengan kalimat itu. Jadi ya wes kayak kita cerita terus dibubuhkan dalam bentuk tulisan gitu. Semua ini punya rasa masing-masing. Menurutku menarik kabeh. Nah dirimu lebih kecenderung ke tulisan atau suara atau bertutur? Kan ada manusia yang mang tulisannya bagus, ada yang tulisannya bagus tapi nggak bisa bercerita, ada yang pintar cerita tapi nggak bisa nulis. Ada dua orang seperti itu. Ada yang ketiga bisa dua-duanya. Aku pengen sing dua-duanya tadi. Nah, aku pengennya gitu, pengen belajar kayak gitu. Itu Mbah Nun. Makanya saya aku Mbah Nun tuh pintar banget bercerita, pintar, tulisannya juga pintar. Iya, bayangkan 3 jam ngomong enak loh. Kita nggak bosen. Kita takzim kita. Yo kadang guyu, kadang digawe mikir, kadang pengen misuh juga, kadang sedih. Ya kita sangat beruntung dan dia terus sinau lah sama Simbah itu. Sinau menjadi tipe ketiga tadi ya, pintar bercerita, tutur dan tulisan. Tulisannya sama-sama enak. Sama-sama enak. Kalau aku pribadi sih lebih seneng tulisan, bentuk tulisan. Kalau aku bercerita kurang bagus soalnya. Agak kaku. Karo anu gitu. Jenenge lebih bagus gitar daripada cerita. Gitarnya mas, kaliannya. Gitar dan nulis lirik ya. Oke, baik, matur nuwun kanca-kanca. Sampai di sini dulu. Matur nuwun Mas Donald. Sami-sami Mas. Ketemu lagi di edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.